Tawang Sari juga ada? Ya. Mana coba? Wah, ternyata ada ya Pak ya. Berarti KL sudah sampai sana ya? Kan tadi kan Mama kan kemarin sempat bercerita sama ibu saya. Mama punya keluhan siaran kejepit. Boleh Mama ceritakan awalnya Mama bisa punya keluhan siaran kejepit itu kenapa? Ya dulunya ya 20 tahun ke belakang pernah jatuh dari motor. Terus jadi rasa sudah 20 tahun lanjut, kemudian diperiksa ke dokter. Kata dokter udah di USG sama di ronsen, yang ketahuannya di MR. Ya itu saraf kejepit. Ya waktu bulan Agustus itu Mama mengalami tindakan dari dokter, dioperasi ringan. Ya alhamdulillah. Ada kemajuan. Berarti awal karena jatuh dari motor. Ya. Itu jatuh dari motornya sekitar di tahun berapa Mak? Masih ingat Mak? Mamanya masih muda lah, 20 tahunan, 30 tahunan lah waktu kerja. Waktu Mama masih usia 30 tahun. Itu jatuh dari motornya sekali atau memang sering dulu Mak? Ada 3 kali. 3 kali? Betul Mak. Bapak Ibu yang ayah, coba Bapak Ibunya jangan sering Bapak Ibunya menyepelekan yang namanya jatuh dari motor Bapak Ibu. Coba ibu saya karena jatuh dari motor Bapak Ibunya sehingga membuat ibu saya mengalami keluhan yang namanya siaran kejepit Bapak Ibu. Mama, itu kan 20 berarti kan sekitar 20 atau 30 tahun yang lalu jatuhnya. Baru kerasanya, baru ketahuan kalau Mama punya keluhan siaran kejepit di tahun berapa? Tahun 2017. 2017. Berarti kan sudah lama Bapak Ibu. Mama, ketika Mama punya keluhan siaran kejepit, bahkan kan ini sudah bertahun-tahun lamanya ya Maya, itu rasanya seperti apa sih rasa sakitnya? Rasanya gimana ya, nggak tidur nggak bisa, jalan nggak bisa, berdiri nggak bisa, sholat juga nggak bisa, pokoknya segala aktivitas nggak bisa. Ganggu. Itu rasa sakitnya seperti ditusuk-tusuk atau kayak ditarik-tarik sih rasanya? Ditarik juga ada, ditusuk juga ada, pegal juga ada, kembas, kesemutan ada semua. Tidur nggak bisa, apalagi sekarang udah berjalan ya ke sini vertigo. Bapak Ibu, coba Bapak Ibunya bayangkan Mak, berarti Bapak Ibu kira-kira menderita atau tidak Mak? Menderita. Bapak Ibu, apalagi kan yang Mama saya alami tidak hanya 1 tahun 2 tahun ya Maya, ini kan sudah lama bertahun-tahun. Bapak Ibu coba bayangkan kalau posisi ini ada di Bapak Ibunya, belum tentu Bapak Ibunya bisa sekuat Mama saya ya Maya. Berarti Mama, Saya dulu ibu jalan ini jalan, terus bawa ibu beranyakan 15 menitan itu bisa membawa, sama kelamaan jatuh sendiri. jadi jalannya itu mohon maaf agak bungkuk Mak. Ya gini, pokoknya berat. Nah, jadi itu sakitnya tuh dari pinggang sampai kaki. Ya di sini ke bawah. Jadi sampai jalannya juga bungkuk Mak. Berarti kalau jalan jauh Mama gimana? Nggak bisa jalan jauh. Kuat, kayak jalan dari sini ke pasar gitu Mak. Nggak kuat tuh. Kalau sekarang ibu sekarang ya boleh cerita ya. Nah, kalau dulu nih Mak. Nah, berarti kalau dulu berarti Mama jalan jauh gak kuat. Sholatnya dulu gimana Mak? Sholat sama sambil duduk, nggak bisa berdiri. Ya makanya kan sakit. Kuat. Kuat. Mama berarti kan dulu waktu Mama punya keluhan siaran kejepit, itu Mama posisinya masih bekerja atau bagaimana? Udah berhenti, kan udah tua. Kesini tahun 17 kan udah nggak kerja. Tapi aktivitas yang lainnya gimana Mak? Terganggu? Terganggu, nggak bisa masak, nggak bisa lama, berdiri nggak bisa lama, bawa yang berat-berat nggak bisa. Bapak Ibu ya Maya, jadi jangankan untuk jalan Mak, bahkan jalan jauh sedikit aja, untuk makan berat aja Bapak Ibunya itu rasanya tidak kuat. Berdiri lama seperti ini gimana dulu Mak? Nggak bisa. Kemarin juga lama-lama nggak bisa. Bisa, nggak kuat. Nah berarti
Mama selama bertahun-tahun dulu mama kalau untuk naik tangga gimana? Naik tangga pakai pegangan gini, kalau sekarang Naik tangga harus pegangan. dulu Berarti jalannya juga harus ngambil nahan rasa rasa sakit. Ya Allah. Mama pernah nggak dibantu, mohon maaf mah, dibantu pakai tongkat atau gimana dulu jalannya? enggak pakai tongkat nggak pernah. Jadi jalan aja seperti biasa, akan tetapi sambil menahan yang namanya rasa sakit. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu yang layak, Bapak Ibunya jangan sering kali yang namanya menyepelekan Bapak Ibu jatuh dari motor yang mungkin awalnya mama saya ngerasain sakit di bagian pinggang, akan tetapi kan lambat laun ya Maya setelah beberapa tahun kemudian membuat ibu saya kondisinya malah semakin parah Bapak Ibu. Selama mama sakit, dulunya upaya mama sudah dibawa kemana aja? Mama paling ke rumah sakit besar, dioperasi. Operasi? Iya, operasi tindakan, tapi bukan operasi besar, operasi kayak di itu apa ya, di bor, terus obatnya dimasukin disuntik gitu, tapi jangan keluar darah. Itu sama seperti itu pernah saya itu sama pernah dioperasi kemarin bulan begitu. Jadi sempat dioperasi. Udah dioperasi dia masih tetap aja sakit mah ada, gitu nggak ada perubahan. Jadi walaupun udah dioperasi nggak ada perubahan. Selain dioperasi, mama pernah minum obat? Kan mau minum obat tiap hari. Hari? Seharinya berapa butir mah? 4 butir sekali minum. Ada yang 1 kali, ada yang 2 kali. Ya, seumur hidup kalau mama terus berobat ke rumah sakit. Berarti kan dari mama sakit sampai kemarin itu mah, berarti kan sudah berapa banyak butir obat bapak ibunya yang ibu saya konsumsi. Mama, ini kan mama bahkan sampai tinggalkan operasi, minum obat juga rutin. Untuk biayanya bagaimana mah? Bukan ada BPJS. Tapi mah kalau seandainya nggak ditanggung sama BPJS itu berapa mah? Gak tahu sih, pasti banyak uang keluar. Pastinya besar ya mah. Selain di obat, selain mama pernah dioperasi, yang lainnya alternatif? Dulu pernah ikutan itu apa kayak gini ya, terapi dijamur dulu, tapi nggak lama. Jadi walaupun sudah dioperasi juga dulunya nggak ada perubahan. Enggak, mama tahun 2024 bulan Agustus waktu dipindahnya. Baru tahun kemarin. Apalagi jujur baru berapa bulan. Oh, bapak ibu yang Jalan lain. itu kan, ya jalannya mesti tadi nggak bisa naik tangga. Jadi walaupun udah dioperasi bapak ibu yang layak itu kan hanya yang namanya meringankan rasa sakit. Tapi mama sampai pada akhirnya alhamdulillah mama ketemu dengan center KL. Tahu di sini ada KL, mama diajak sama siapa? Mama lihat-lihatnya mama di depan. Terus ini lagi direnovasi kok ada terapi gratis. Mama nanyain sama saudara kapan bukanya. Pas buka keduluan sama adik saya Bu Tati. Ya disuruh sama Bu Tati. Ya Allah, tepuk tangan dulu dong bapak ibu. Berarti memang awalnya tahu sendiri, akan tetapi kan perantaranya lewat ibu Tanti. Kebetulan ibu Tantinya ada di atas ya Maya. Kita doakan sama-sama bapak ibu untuk ibu Tantinya, mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, penyakitnya pun bisa cepat disembuhkan. Amin amin ya robbal alamin. Juga ngasih tahu. Masih tahu juga mama? Masya Allah, tepuk tangan dulu buat mama siapa namanya? Kakaknya Bu Ani. Ibu Ani, tunggu sebentar ya Mak. Mama Ani terima kasih banyak ya. Ini berarti siapanya Mama? Adik Mama. Coba Bu Tasa mau tanya sama Mama, alasannya Mama ngajak adik Mama datang ke sini itu kenapa Mama? supaya sembuh, sehat. Apalagi saya lagi sakit. Oh ya Allah, karena gak mau juga melihat adiknya ngerasain rasa sakit. Terima kasih banyak Mama sekali lagi ya. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Kemarin mama sakit, terus periksa ke dokter ke UGD, UGD jam 2 malam. Ketahuannya darahnya tinggi 170. Kata saya, udah aja sok terapi ke sini ya, tapi saya masih pusing.
kemarin cobaan, alhamdulillah pusingnya nggak ada, bisa jalan jauh. Saya dari puskesmas jalan kaki sampai sini karena nggak ada kendaraan. Pengen nyoba gimana KHL, apa itu? KHL. Ya, KHL punya, saya pengen tahu bener enggak pengobatannya. Alhamdulillah saya udah 3 hari nggak makan obat sampai hari ini ya, nggak pernah makan obat. Terus jalan kaki bisa jauh, biasanya kalau jalan kaki jauh ini sakit, ini sekarang enggak, alhamdulillah sudah juga lancar. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah ya itu mah. Coba bahkan kata mamanya sampai berkaca-kaca mah, karena bapak ibu coba bayangkan kalau misalkan kakak mama nggak ngasih tahu adanya KL di sini, bapak ibunya bisa saja kan mama Imasnya masih ngerasain rasa sakit bapak ibu. Iya, bahkan mohon maaf ya Maya, mohon maaf ya Ma, bukannya untuk mendoakan, bahkan mungkin bisa saja kalau nggak tahu adanya KL sampai saat ini ibu Imasnya harus yang namanya bolak-balik ke rumah sakit, bahkan mungkin kondisinya lebih parah daripada dulu bapak ibu. Tapi luar biasa dikasih tahu sama kakaknya untuk datang ke sini, sekarang sudah banyak mengalami perubahan. Jadi itu bapak ibu semua alasannya kenapa sih kita semua bapak ibu juga harus mengajakin orang lain datang ke center KHL. Tepuk tangan dulu dong. Ini bisa berdiri lama, alhamdulillah, mudah-mudahan seterusnya ya. Amin. Mama ada ucapan terima kasih gak Ma buat kakak Mama? Ada, terima kasih ke kakak Asmanya tuh di Bajir, nah di belakang. Ini suaminya Bu Ani, itu Mbak Jujun. Terima kasih semuanya. Karena udah ngasih tahu ya tempat terapi KHL di Ciparai. Iya, tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Masya Allah Mama. Coba Mama terapi di sini berapa hari Mama? Sama ini 3 kali, tapi ini mau sekarang. Berarti kalau sama hari 3 hari? 3 hari ini? Iya. Masya Allah Mama, 3 hari di terapi. Masih ingat nggak? Maksudnya kemarin sebelum adanya perubahan kan ada rasa yang tidak enak, yang disebut reaksi. Kalau Mama reaksinya apa aja? Kalau mama reaksinya cuma malam aja, ini kan kasih operasinya karena yang kena kendul itu kayak kita jadi sakit. Kalau di dewan kasur panas mah enggak enak. Berarti reaksinya badannya malah nambah sakit. Bapak Ibu ada yang reaksinya sama ada? Ada. Coba tangannya Oh, Bapak Ibu banyak ya Mak. Nah Bapak Ibu, jadi rasa sakit ini itu disebut namanya reaksi ataupun proses di mana Bapak Ibunya mau menuju adanya perubahan. Ibaratkan contoh Bapak Ibu, ibaratkan contoh nih Mak, seperti Bapak Ibu tangan yang keseleo. Tangan yang keseleo kalau dibawa ke tukang urut, kira-kira kalau diurut tangan yang keseleo sakit atau enggak? Sakit. Karena apa? Karena tangannya bermasalah. Tangan yang sakit itu mau diperbaiki. Sama ketika bapak ibunya semua datang ke center KHL, di mana badan mamanya ada rasa sakit, di mana yang bermasalah mau diperbaiki, bapak ibunya jadi merasakan yang namanya rasa sakit. Bapak ibu itu disebut yang namanya reaksi. Jadi kalau bapak ibu ada rasa sakit nggak usah takut. Berarti kira-kira reaksi bagus atau enggak? Bagus atau tidak bapak ibu? Berarti reaksi Siapa takut? tangannya begini mah, reaksi siapa takut? Reaksi siapa takut? Berarti walaupun kena reaksi bapak ibu tetaplah lanjut. Tepuk tangan dulu dong. Mama sudah mendapatkan yang namanya reaksi, badannya nambah sakit, perubahannya 3 hari di terapi. Yang dulu bahkan mohon maaf ya Mak, jalannya juga mau bungkuk, bahkan sholatnya harus duduk, naik turun tangganya nggak bisa. Sekarang gimana Mak? Lancar. Coba jalannya yang dulunya gimana? Dulu gimana jalan? Aduh ya Allah. Sekarang Mak lari bisa lari, beneran? Aduh. Wah, Alhamdulillah. beneran Mak? Ini nggak sakit? Sakit bukan itu aja jendur. Maksudnya ini lari gak sakit? Enggak. Kakinya gak sakit? Beneran? Jalan jauh udah kuat? Ini berdiri lama? Ini kan Ya Allah, tepuk tangan dulu
Iya, begini dulu. Dulu begini. Ini kalau sekarang coba majuan, Pak. Majuan. Sekarang. Coba. Coba dulu ya. Ya. Jauh lagi. Oh, udah Masya bisa. Allah. Alhamdulillah. Mama ini nggak bohong? Enggak. Beneran? Iya. Serius, Ma? Ya Allah. Tadinya kalau bangun tidur juga mama ini. Oh. Kalau jalan air gini. Ya Allah. Gitu. Sekarang mah udah normal. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Mama padahal mama di sini dikasih obat nggak? Enggak. Disuntik nggak? Enggak. Dioperasi atau enggak? Enggak. Enggak. Lalu mama di sini cuma cukup tiduran aja di alat terapi kita? Beneran? Benar. Iya Bapak Ibu, karena apa? Karena mama saya yang awalnya tidak takut dengan yang namanya reaksi, ditambah mama saya 3 hari ini terapinya rutin setiap hari, makanya wajar Bapak Ibunya, ibu saya mengalami yang namanya perubahan Bapak Ibu. Akan tetapi ini bukan sembuh ya, tapi baru yang namanya rasa enak mama. Berarti kalau misalkan mamanya mau sembuh, mamanya juga terapinya harus rutin setiap hari. Bapak ibunya pun semuanya sama. Kalau mau sembuh seperti ibu saya, Bapak Ibu ya Maya, berarti terapinya harus rutin setiap hari. Karena Bapak Ibu coba, Bapak Ibunya makan setiap hari atau enggak? Bapak Ibu minum setiap hari atau enggak? Kira-kira makan Bapak Ibu seharinya berapa kali? Mau makan sehari berapa kali? 2 kali? Iya. Allah, 2 kali doang Mak? Ya Maya, kira-kira bisa nggak Mama sehari berhenti makan? Kenapa emang? Ya lemas, lapar Bapak Ibunya. Berarti kalau makan sampai kapan Mak? Makan ya paling pagi sama siang. Sampai seumur Hidup. Bapak Ibu, betul Mak. Berarti Bapak Ibunya caranya gampang. Bapak Ibu kalau mau terapinya berhenti, mau terapinya bolong-bolong juga, makannya juga bolong-bolong. Bisa atau enggak? Iya, karena Bapak Ibu masih makan setiap hari, maka Bapak Ibunya semua juga terapinya pun harus setiap hari. Makan kebutuhan, kesehatan pun itu juga termasuk yang namanya kebutuhan. Tepuk tangan dulu dong. Ini buktinya mama saya Bapak Ibu, karena nggak takut yang namanya reaksi, ditambah terapinya rutin setiap hari, makanya sudah yang namanya merasakan rasa enak. Betul Man? Betul Man. Ini kan mama kan sudah ada yang namanya perubahan. Coba ada ucapan terima kasih gak Mak untuk yang membangun hal ini Mak, pimpinan kita. Ada Mr. Son, Mr. Lee, dan juga Mr. Kim. Ada ucapan terima kasih untuk ketiga pimpinan kita. Terima kasih Mr. Son, terima kasih Mr. Lee, terima kasih Mr. Kim. Mudah-mudahan KHL-nya bisa maju, bisa lama di Cikarang. Amin ya Robat. Amin. Mungkin ada yang mau disampaikan buat Bapak Ibu supaya bisa seperti Mama, terapinya harus bagaimana Mama? Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon karena saya udah merasakan, coba terapinya tiap kali datang harus rutin. Biar sehat. Biar sehat. Tepuk tangan dulu dong. Ada lagi Mas? Tidak aja sih ya, tidak. Terima kasih Bapak Ibu.